ya, fayudarrisuhu, enggak, fayudarisuhu, ya, darasa yudarisu, ada unsur apa, musyarakah. Jadi bukan hanya ya Jibrilnya saja yang ngajar, Nabi kita diam enggak, tapi Nabi kita juga ada action, ada apa namanya, ya ada action gitu kan. Makanya dijelaskan oleh ahli ilmu, ya, bentuk mudarasahnya itu Jibril baca, Nabi kita nanti apa, ngikutin, ya, seperti itu. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan, kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali sebutkan bahwa ya seorang mukmin mesti di bulan Ramadan itu dia jadikan sebagai bulan belajar Al-Quran. Ya, bagusnya makanya kalau ada yang baca, ada yang tasmi yang lebih paham tentang Al-Quran, berilmu tentang Al-Quran, dengerin. Orang yang kurang mungkin dalam ilmu Qurannya, bacaannya didengerin, ditasmi. Ya, ini adalah apa namanya, sesuatu yang mesti, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, karena memang Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ya, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ya, dan betul-betul Nabi kita SAW juga, masya Allah, ya, mudarasah. Ya, dengan Nabi kita SAW belajar, ya, apa, mengajar Nabi kita SAW akan Al-Quran. Hendaknya kita juga menghidupkan sunnahnya beliau tersebut, alaihi salatu wassalam. Kemudian anak-anak muslim yang tercintai Allah SWT, ada satu yang menarik ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Baqarah 185. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Menariknya apa? Seolah-olah ayat ini apa? Mentarif, memberikan definisi daripada Ramadan. Perhatikan maksudnya. Seolah-olah ayat ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini seolah-olah ingin mendefinisikan Ramadan itu apa sih? Ya. Lihat kata-kata alladzi. Syahrul Ramadan alladzi. Ya. Biasanya alladzi itu ya, isim mausul ya. Alladzi itu biasanya untuk memperkenalkan, untuk mentarif, mendefinisikan. Ya, saya nanya misalnya, man Nabil? Siapa tuh Nabil? Oh, Nabil itu Nabil alladzi sya'ruhu tawil misalnya. Ya. Kalau orang ingin memperkenalkan tentang Nabil, oh, Nabil itu yang rambutnya panjang. Ya, contoh misalnya kan. Ya. Jadi biasanya alladzi itu untuk memperkenalkan, ya, untuk mentarif, untuk mendefinisikan. Ya. Oh, siapa misalnya si fulan loh yang suka nyolong misalnya. Jadi yang itu alladzi, yang biasanya untuk apa? Untuk mendefinisikan atau memperkenalkan. La ilaha illallah. Kalau seolah-olah kalau ada orang nanya Ramadan apaan sih? Maka jawabannya, bulan Ramadan apaan sih? Kalau ada orang nanya misalnya, bulan Ramadan itu apaan sih? Maka simpel saja jawabannya. Apa jawabannya? Ya itu tadi. Apa? Syahrul Ramadan. Biar kalian tahu ya, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi Quran. Simpel gitu. Ya, bulan Ramadan itu adalah yang diturunkan. Ya, dia adalah bulan yang diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Jadi seolah-olah apa? Allah ingin mendefinisikan, memberikan ta'rif, memperkenalkan hakikat Ramadan itu. Ramadan itu apa sih? Sebagaimana kita ingin memperkenalkan orang, oh yang itu loh, tahu Pak ini enggak? Oh Pak itu, yang itu loh. Nah, yang untuk memperkenalkan. Nah sekarang sama. Bulan Ramadan apa sih? Oh bulan Ramadan itu, ya, belum tahu ya. Bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allahu Akbar. Bukan alladzi yang lain-lain, ya. Bukan alladzi yang lain-lain, tapi alladzi unzila fihi Quran.
Dan Masya Allah, anak-anakku semua yang saya sayangi, ketika Allah berfirman, ya, bahwasanya syahrul Ramadan digandengkan di situ antara Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat sekarang, faman syahida minkumus syahra falyasum. Bagaimana ya Al-Quran, turunnya Al-Quran digandeng dengan falyasum. Di satu ayat ini digandeng dengan perintah puasa. Apa rahasianya kata para ulama? Apa rahasianya kok bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran itu digandeng dengan apa? Dengan perintah puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Diawali dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nanti faman syahida minkum syahra falyasum, digandeng antara turunnya Quran di bulan Ramadan tersebut dengan perintah falyasum, perintah puasa. Ada apa? Maksudnya ada rahasia apa yang tersimpan di balik digandengkannya antara apa? Antara bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Quran, yaitu di malam apa? Lailatul apa? Lailatul Qadri. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Apa rahasianya kok digandeng antara bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Qur'an digandeng dengan perintah puasa? Kata para ulama, kalau saya tidak keliru, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya apa? Rahasianya bahwa innama ju'ilas shiyam syukran li nikmati nuzulil Qur'an. Hanya saja ibadah puasa itu dijadikan oleh Allah, diwajibkan, difardukan oleh Allah. Sebenarnya tujuannya adalah sebagai bentuk ya syukur terhadap nikmat turunnya Al-Quran. Ada juga sebagian ahli ilmu menyebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya Ramadan itu diwajibkan, ya, difardukan oleh Allah sebagai bentuk syukur akan nikmat diturunkannya Al-Quran. Di mana Al-Quran diturunkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Maka kita disuruh puasa di bulan Ramadan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah akan turunnya Al-Quran. Karena nikmat Al-Quran ini anak-anakku semua adalah nikmat teragung, nikmat terbesar yang Allah karuniakan. Coba di surat apa yang Allah ulang-ulang 31 kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa? Ya, apa artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kau apa? Kau dustakan. Berarti kalau kita bongkar baca isi surat ini pasti berbicara tentang nikmat. Makanya para ulama menamakan surat Ar-Rahman ini suratul ni'am, surat nikmat. Karena memang kalau kita lihat isinya adalah nikmat. Ternyata pas kita baca dari awal Ar-Rahman, ternyata nikmat pertama yang disebut setelah Ar-Rahman, ternyata nikmat pertama yang disebut nikmat apa? Quran. Apa katanya? Nikmat pertama. Ya. Menunjukkan ini nikmat terbesar anak-anakku semua Al-Quran ini. Antum bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia ini tanpa ada bimbingan Al-Quran. Allah musta'an, kayak binatang manusia, nggak ada tuntunan anak-anakku semua. Tapi alhamdulillah dengan tuntunan Al-Quran, ya, kita bisa tahu petunjuk, tahu hidayah, tahu jalan yang benar. Makanya Al-Quran itu adalah apa? Ya, hudal linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Kalian beli barang elektronik, belum tahu cara makainya. Nah, biasanya ada buku panduannya nggak tuh? Kalau nggak baca buku panduannya, bisa ngoperasiin nggak? Yang kalian gaptek lah tentang teknologi itu. Kalau nggak baca buku panduannya, gimana tuh, bisa error? Ya toh? Betapa errornya kehidupan manusia kalau dia tidak memiliki apa, kitab panduan. Ini anak-anakku semua adalah apa? Al-Quran. Baik. Harus pelan-pelan kayaknya ngomong nih, soalnya kondisi penduduk Mekah dahulu. Ya. Kondisi penduduk Mekah dahulu sebelum Islam datang. Ayo coba sebutkan dia kebelangsatnya orang Mekah dulu
sesatnya apa ya, pokoknya apa ya, buruknya mereka, keburukan yang ada di tengah-tengah mereka itu luar biasa. Di antara yang paling parah dulu, yaitu di antaranya yang paling parah dulu apa? Yang terparah apa, dosa besar paling besar deh? Syirik. Mereka apa? Menyembah apa? Selain Allah, berhala, bahkan batu pun disembah. Ya,